balik lagi sama gue di RZ Creator Channel. Nah, kali ini di suasana yang berbeda ya, di bukit tempat dimana kita nemu ular kobra ya. Yang tempo hari kita nemu ular kobra dan melihat sosok teman kita juga, Sanca. Yang belum tahu videonya nanti cek aja di deskripsi ya, gue simpan di deskripsi. Jangan lupa juga yang belum subscribe, di subscribe, di like, di share, dan komen. Nah, di suasana seperti ini gue juga kedatangan tamu nih dari Jakarta, dia Kang Geri. Udah lama juga nih ya, dia sebenarnya orang Sukabumi, cuman dia lagi hijrah ya, lagi jihad katanya ke Jakarta. Lagi jihad di Jakarta, dia lagi kerja di Jakarta. Nah, dia ini kalau nggak salah udah lumayan lama ya di Sukabumi menggeluti reptil ya Kang ya. Enggak juga, biasa. Dia suka merendah memang orangnya, sampai badannya bisa rendah nih orang nih. Oke, jadi yang mau gue tanyain gini nih, di Sukabumi kan ya, Kang Geri ini udah lumayan lama di reptil. Nah, hewan yang dipelihara sama Kang Geri ini apa nih? Hewan yang dipelihara paling lama? Enggak, yang mungkin sekarang lagi dipelihara atau yang dulu-dulu sempat dikagumi itu apa nih? Kalau dari pertama pelihara sih iguana lah. Iguana. Bisa dibilang iguana. Sekarang masih ada juga iguananya? Masih. Masih. Nah, gua ada pertanyaan juga nih buat iguana ya. Itu kan iguana kan bukan asli dari Indonesia ya? Iya. Bukan asli dari Indonesia. Nah, yang unik dari iguana ini apa nih? Yang unik dari iguana itu banyak sih sebenarnya. Nggak sampai garuk-garuk juga, Kang? Nggak tahu Kang. Biasa nggak pernah ke ini kan. Orang kota dia nih teman-teman. Jadi ya, dia ajak ke suasana seperti ini gatal-gatal dia nih. Iya, sama. Dekat kamu juga gatal. Jadi apa nih yang paling unik dari iguana nih sebenarnya? Yang paling unik dari iguana sih nggak banyak sih ya. Semua dari jenis reptil juga unik dan eksotik. Kalau dari iguana, dari uniknya dia warnanya dari hijau kan, dari biru, kuning, merah juga ada. Nah, kalau untuk iguana pink ada nggak tuh? Kalau iguana pink saya belum nemu tuh. Belum nemu? Ya. Belum nemu atau memang belum pernah lihat? Kalau nemu kan kita lagi jalan nih nemu nih. Oh iya. Belum pernah lihat saya. Belum pernah lihat. Iya. Jadi dari corak warna yang bikin unik ya? Nah, dari corak warna, dari postur tubuh juga kan beda, dari ada jenis biawak. Kalau dari kadal-kadalan beda juga lah kalau iguana. Nah, kalau iguana sama biawak nih, apa tuh bedanya tuh? Iguana sama biawak jelas. Ini orang beda. Belum mandi kayaknya dari tadi garuk-garuk nih. Iya, gatel Kang. Apa nih? Gatel, satu gatel. Bukan gatel, yang beda dari iguana sama biawak. Oh iya. Dari fisik juga udah kelihatan beda. Iya. Kalau biawak dia bisa dibilang apa ya? Kadal air lah. Bukan juga sih. Ya bisa dibilang lah kayak gitu. Kalau udah ya bisa dibilang kadal air seperti komodo lah. Kalau biawak tuh. Kalau iguana dia kadal pohon. Kadal pohon? Iya, kayak kadal pohon. Kadal pohon. Ya, karena kebanyakan dia diamnya di pohon, di pepohonan gitu kan. Nah, takutnya kan dari penonton, dari teman-teman yang di rumah nih, ada yang nggak tahu iguana ini asli dari mana sih? Dari luar negeri tuh kalau nggak salah Peru, Kolombia tuh. Peru sama Kolombia tuh teman-teman iguana. Jadi di Indonesia bener-bener nggak ada ya? Habitatnya nggak ada. Paling sama sekali tuh. Jadi ternakan. Ya tuh teman-teman. Jadi kalau ada yang nanya, ada yang lihat nih iguana, ada yang di alam di Indonesia, itu kemungkinan bukan iguana dari Indonesia, tapi punya pecinta reptil yang lepas. Jadi nggak ada tuh iguana di Indonesia. Nah, iguana nih kebetulan kan saya juga di rumah ada nih iguana, dan dulu sempat waktu masih kecil sempat dibilang londok katanya. Itu beda nggak tuh sama londok tuh? Beda jauh. Kalau dari tubuh kalau masih kecil mirip ya. Kalau dari jauh nih. Ya, kalau dari udah dekat beda jauh, Kang. Beda jauh. Ya, dari postur tubuh, terus dari mukanya juga udah beda. Iya. Terus kan sempet nih iguana yang saya lihat kan di Facebook, terus di Instagram segala macem, ada iguana yang ngegigit ke manusia. Itu penyebabnya apa tuh?
Kalau penyebabnya dia kan makhluk teritorial ya. Teritorial. Sorry Kang, salah. Teritorial. Agak dingin ini tuh kan jadi serak. Jadi balelo ngomongnya. Teritorial. Ya, teritorial. Ya. Jadi kalau ada penyebabnya sih Kang, dia lagi defend. Ya. Apa nih defense? Takutnya kan ada yang nggak bisa diri. bahasa Inggris nih. Ya, mempertahankan Mempertahankan diri. Nah, terus kedua ada juga lagi masa birahi. Birahi. Ya, Birahi masa ini kawin. apa nih? Masa kawin. Masa kawin. Ya, udah cukup waktunya kawin, belum dikawinin, terus dipegang, dia keganggu. Sama kayak yang ngomongnya. Iya, belum kawin. juga. Kalau ada Bukannya udah punya cewek? udah, Kok kalau ada apa barusan? kalau ada yang nonton. Oh, kalau ada yang nonton. Ya. Nah, jadi iguana birahi dan lagi posisi bertahan gitu ya. Ya. Bisa menggigit ke manusia. Bisa menggigit ke manusia. Nah, dalam masa birahi ini kapan nih kira-kira masa birahinya iguana? Kalau standarnya sih dari umur 3 tahun Kang. 3 tahun ke atas gitu ya? Ya, 3 tahun ke atas. atas. Dan kalau dari jantan ya 3 tahun ke atas, betina 2 tahun juga bisa. 2 tahun bisa. Ya. Nah, kalau untuk umuran jantan umur 3 tahun itu kira-kira sebesar apa tuh? Bisa nyampe 1 meteran. 1 meter lebih? Ya, dari kepala sampai ujung ekor. Sampai ujung ekor. Karena yang di rumah kan punya saya nih ya, yang dulu dibilang londok waktu saya bawa ke Lapang Merdeka nih, waktu sebesar 2 jari kalau nggak salah dibilang londok. Sekarang baru sampai sekitar 70 cm kalau nggak salah. Jadi kalau pejantan umur 3 tahun ini sekitar 1 meter ya? Ya, 1 meter. 1 meter. Nah, kalau untuk iguana ini kan pemakan sayur nih. Ya, pemakan apa sayur. Semua sayur atau enggak semua sayur? Terus kalau kita misalkan kasih rumput-rumput kayak gini bisa nggak tuh? Kalau dari iguana semua dia makan ini rumput. Bukan rumput sih, sayuran. Sama buah-buahan. Jadi semua jenis sayur dan buah dia makan ya? Ya. Terus kalau untuk jenis-jenis rumput nih, kayak misalkan rumput gini, saya misalkan nggak ada sayur di rumah nih, cuma ada rumput di pinggir-pinggir rumah, bisa nggak tuh? Ya, Akang bisa bedain lah mana iguana mana kambing. Oh, jadi nggak bisa ya? Ya. Nggak bisa. Tuh teman-teman buat yang mau pelihara iguana terus nggak punya sayur, jangan kasih rumput karena bukan kambing ya. Nah, kalau si Akang ini nanti sama si tetenya kasih aja rumput. Dedek juga bisa. Iya, dedek. Iguana nih, jadi apalagi ya tentang iguana nih. Aduh, saya nggak begitu paham sama iguana. Jadi makanya kebetulan ada yang udah lama di reptil dari Sukabumi. Dia datang ke Sukabumi ini. Nah, kebetulan sama orang kan. Jangan gitu ya. Nggak ada orang di sini, nggak ada orang. Oh iya. Jadi dia datang ke sini pas kebetulan yang dia punya ini iguana, makanya saya bawa ke sini biar langsung kita ngobrol-ngobrol di sini aja. Kalau iguana yang kayak gimana? Kok nanya? Oh iya. Itu iguana tuh yang kayak kadal. Oh, harusnya Akang nanya saya, terus saya nanya siapa? Tuh, tanya motor aja udah. Oh iya, siap-siap Kang. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi si Kang Gary ini sebelumnya udah berapa lama bergelut di dunia reptil nih? Sebentar Kang. Ya. Yang di depan gerak-gerak apa ya? Nggak tahu, biarin aja itu. Oh iya. Diem ya. Kalau dari reptil saya baru sebentar Kang. Baru kurang lebih 4 tahun lah menggeluti. 4 tahun dibilang sebentar. Iyalah, beda sama orang-orang lain yang udah berpuluh-puluh tahun. Contohnya siapa tuh yang menurut Kang Gary udah lama? Banyak Kang. Yang daerah Sukabumi aja nih. Daerah Sukabumi siapa aja nih? Siapa tahu nanti kan ada kesempatan kita tarik orangnya, kita ajak ngobrol juga nih. Gak bisa ngebedain ya saya orang-orang yang gak bisa disebutin juga. Ya kalau Akang udah tahu daerah Sukabumi, terus kenal-kenal sama anak reptil Sukabumi. Kan saya orang Sukabumi. Iya, maksudnya Akang. Ya Akang. Akang. Iya. Ya maksudnya yang menurut Kang Gary nih, ini orang-orang ini udah lama nih. Gak apa-apa disebut aja namanya. Jadi kan siapa tahu penonton penasaran nih kan, teman-teman di rumah penasaran, biar nanti kita ciduk orangnya, kita ajak ngobrol juga. Mending biar penasaran dulu Kang. Biar banyak yang tonton video kita lagi. Itu jadi teman-teman di Sukabumi masih ada orang yang lebih lama dari Kang Gary nih. Ya. Jadi nanti di belakang layar saya bakal tanya siapa orangnya, kita ciduk nih kesini, oke? Nah,
apa lihat. Iya. Jadi nih masih tentang iguana ya. Siap. Nah, untuk di Indonesia kan iguana jadi hewan eksotik nih ya. Ya. Eksotik apa ya? Menarik gitulah ya. Jadi hewan yang menarik dan banyak yang diminati sama para pemula nih. Ya. Tingkat kesulitan untuk pemula yang bisa Kang Giri jelaskan nih apa aja nih? Dari perawatan, pakan sampai segala macamnya. Kalau dari tingkat kesulitan mungkin dari pemeliharaan betina ya. Betina, dari baby. Dari baby. Ya, dari baby. Soalnya dia butuh treatment, dijemur. Jemur. Berapa lama nih jemurnya? Dari ya kurang lebih 15 menit lah, 15 menit sampai 20 menitan. Ya. Kalau kelamaan ntar jadinya deng-deng. Deng-deng, apa Iya. tuh deng-deng? Kayak makanan apaan? Ikan yang suka dijemur gitu kan, ikan asin. Ikan asin ya. Oh, nanti gosong gitu ya. Ya. Tutung lah, Ya. Sunda nama tutung. Iya, kayak yang ngomong salah. Ini bukan tutung, Apa? sawah busuk. Oke, aduh, nanti cut ya, cut aja yang itu. Kenapa Kang? Malu. Kok Ya, ini jadi di kenapa lampunya jadi redup ya? ini bro, aduh, bapak di teman-teman nih, kameramen saya agak usil orangnya nih. Iya. Kasihan gitu yang ngomongnya ya. Kelihatan. Jadi nggak boleh terlalu lama nih ya. Oh, iya. Nggak boleh terlalu lama. Terus untuk dari segi pakan, Dari segi pakan, kalau dari baby nggak ada kesulitan sih ya. Kalau emang maunya gimana ya? Sayuran sih. Tapi kalau buat yang baby kita harus dipotong-potong kecil-kecil dulu kan. potong kecil-kecil. Ya, potong kecil-kecil. Terus jangan sayuran doang, pakai buah-buahan. Pakai buah-buahan. Ya, iya. Nah, ada nggak nih dari misalkan untuk umuran baby nih Ya. ya? Ada nggak nih yang nggak boleh dimakan sama si baby ini? Makanan jadi dari jenis sayur atau buahnya? Sebenarnya banyak Kang. Yang nggak boleh dimakan sama iguana itu, jika dimakan sama iguana itu jagung. Oh, jagung. Ya, nggak boleh itu. Nggak boleh. Ya, Dari jenis sayur? kalau dari jenis sayur apa ya? Saya lupa Kang. Mungkin, ini bayam. Bayam. Ya, bayam sama kangkung beda kan? Ya, bayam sama kangkung beda. Bayam yang nggak boleh dimakan. Oh, bayam nggak boleh. Ya, terus sama apa sih? Bukan selada kan? Selada kan yang sering di ini. Kalau di ayam bakar yang kayak gitu ada sayuran Sawi, tuh. Om. Sawi. Salad. Selada. Ya selada. Selada yang gimana ya? Yang Oh, iya yang suka di tukang bakso. Bambang. Agak lemot. Yang suka di tukang bakso. Iya kan selada itu kan? Yang dipotong kecil-kecil gede-gede gini itu. Oh, seledri. Santri. Jadi apa nih? Om? Selada. Ya, Oh, selada. Iyalah itu Selada. mungkin ya, nanti saya cek di Google selada seperti apa. nah, Ya, nanti gambarnya saya munculin di sini nih ya sama editor ya. Selada tuh yang kayak gini nih. lihat terjemahannya aja di sini. Hmm. Mau apa lagi nih Kang? Seputaran iguana yang Akang belum diketahui. Kan tadi kan dari pakan, Ya, terus perawatan. Nah, kalau untuk iguana yang misalkan yang dipelihara nih, Iya. itu kan kalau ular kan dimandiin, jemur. ya, Jemur kan udah pasti kan iguana Iya. barusan katanya dijemur. Iya. Nah, kalau untuk dimandiin nggak nih iguana? sama juga Kang, dimandiin. Ya, Dia segi mandinya gimana? Kalau ular kan dia dikasih di bak, asal cebur aja gitu ularnya. Kalau iguana gimana nih? kalau iguana kan kalau dia buang air besar, kalau misalkan di tempat pasti kena kulit dong. Ya, Ya kan? Kena kulit. Jadi kita pakai sikat gigi nih bersihinnya. sikat gigi. Bersihin sikat gigi, pakai sabun juga. Rendeman pakai air. Bentar, apa sih? Apaan? 1 menit lagi. 1 menit lagi. Oke, siap. Durasinya 1 menit lagi, Pak. 15 menit. Cepet amat. Kasihan nih belum ngomong lama loh. Oh, udah lama. Oh, Sentimen emang kameramen satu. iya, 1 nih. Apa barusan dari segi pemandian. Ya, pemandian sama kayak ular direndam. Jadi pakai air daun sirih. Air daun sirih. Daun sirih direndam. Terus kita
sikat perlahan-lahan si kulitnya buat bersihin. Sikatnya pakai sikat apa nih? Takutnya kan dari teman-teman di rumah nggak tahu tiba-tiba beli sikat kawat. Oh, gimana? Iya. Sikat gigi. Oh, yang sikat halus, gigi. yang halus. Ya, sikat gigi. Terus Buat bersihinnya udah sih nggak terlalu lama, cepat bersih, udah bersih, udah. Nggak sesulit pelihara reptil-reptil lain ya kalau kata saya gitu kan. Nggak tahu kalau kata orang gitu. jadi memang iguana ini cocok buat para pecinta reptil yang baru mulai mencintai reptil atau baru mulai terjun ke dunia reptil gitu ya. Boleh, bisa juga. Cocok banget. Nah tuh teman-teman, jadi sebelum teman-teman mau pelihara reptil yang lainnya kayak semacam ular, biawak, atau mungkin ya sejenis-jenis kadal lainnya gitu ya, jadi lebih baik pelihara iguana dulu. Bukan berarti kita nggak bisa pelihara terus tiba-tiba pelihara nanti mati, tapi pelajari dulu cara memelihara iguana itu. Pertama dari yang tadi si Kang Geri bilang ini, bodo amat Kang. Dari si Ageri bilang ini, dari segi pemandiannya seperti apa tadi yang udah disebutin, dari segi pakannya seperti apa, dari yang mulai terkecil sampai yang besar, terus dari mulai penjemurannya jangan terlalu lama, nanti bisa-bisa dia gosong jadi kayak ikan asin. Nah jadi gitu. Nah kan sebelumnya ada nih di saya kan lihat nih ada nih teman-teman, nanti saya bikin videonya, dia juragan iguana di Sukabumi, nanti saya bikin videonya juga ya. Nah jadi gini Kang Giri, kan ada nih teman saya iguananya dia pup sama nggak dikandangin ya. Itu gimana tuh caranya tuh? Jadi dia pupnya tuh di pojokan di satu tempat, di situ aja terus. Itu gimana tuh? Kalau saya sih dibiasain ya Kang. Banyak orang yang iguananya pupnya di WC. Di WC. Ya. Nah itu gimana tuh caranya biar bisa begitu? Nah biasanya dia lagi jemur nih kan, udah kepanasan, dia gesek-gesek tuh pangkal ekor, dia cirinya mau buang air besar. Oh, buang air Nah, besar. Jadi kalau iguana gesek-gesek pangkal ekor tuh mau buang air besar. Ya, mau buang air besar, bawa langsung ke WC. Bawa ke WC. Ya, biasain kayak gitu. Nah, lama kelamaan dia dia kalau mau BAB ke WC langsung. Langsung ke WC. Nah, Caranya jadi dibiasakan mungkin dari awal dia datang ke rumah gitu ya. Ya, biasa karena terbiasa. Oh gitu. Kayak Nah gitu kalau kan. untuk iguana yang nggak dikandangin, karena kan yang saya tahu kan yang daripada yang punya iguana nih, banyak iguana yang pada dikandangin, Ya. yang dibikinin kandang. Itu biar nggak dikandangin gimana tuh? Nah, kalau ukuran dipatok dari ukuran sih ya. Dari ukuran Kalau dari ukuran semeter bisa disimpan di luar kandang kan. di luar kandang. Ya, karena kalau dari baby itu rentan. Ya, rentannya larinya kenceng, bisa kabur juga. Terus kalau yang kecil itu masih lincah. Kalau yang udah gede, makin lemot. Oh jadi di iguana tuh makin gede dia makin lambat ya? Ya, Oh gitu. Jadi berarti iguana saya kan baru 70 cm nih di rumah ya. Jadi 70 cm udah lewat 1 meter baru dilepas gitu di rumah ya? ya bisa. Oh gitu. Oke teman-teman nih, jadi lumayan ya kita udah ngorek-ngorek ilmunya si Agiri ini. Nah nanti yang barusan saya bilang kita bakal langsung datengin rumahnya juragan iguana di Sukabumi. Nah oke, cukup sampai sini dulu pembahasan saya sama Agiri. Nah buat yang mau tahu siapa sih Agiri, nanti bisa langsung aja di follow, dicek di Facebooknya, ada di sini ya. Di Facebooknya ada, Instagram ada. Oke, nanti langsung juga Instagramnya di sini, dan Instagram kita ada di RZ Creator 97, dan juga Facebooknya di RZ Creator. Dan jangan lupa juga di subscribe channel saya, di like, di share, dan di komen kalau ada yang kurang atau yang berlebihan. Dan sekian dari sini, sekian sampai sini aja dulu. Oke ya Kang ya, sekian sampai siap, sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta hewan. Hello.